Kenapa sih orang gagal ginjal itu nggak boleh minum air banyak-banyak ya? Padahal kan kalau kita ingin ginjal kita sehat, kita itu kan harus minum air yang banyak. Kok gagal ginjal malah nggak boleh? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, lama ya kita nggak berbincang seperti ini lagi. Setelah kemarin kita bikin konten liburan ya 3 kali ya. Dan ya bahas ringan aja sih, tapi kita kembali lagi ke asal ya, yaitu channel ini adalah channel untuk mengedukasi. Oke, memang sih ya setelah lama kita liburan bikin kayak gitu lagi kayak gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Gini deh, pembahasan kali ini tuh agak berhubungan dengan konten saya di Instagram maupun di TikTok ya, yaitu tentang kenapa sih orang gagal ginjal itu nggak boleh minum air banyak-banyak ya. Padahal kan kalau kita ingin ginjal kita sehat, kita itu kan harus minum air yang banyak. Kok gagal ginjal malah nggak boleh? Nah, kenapa tuh? Jadi gini guys, kita pelan-pelan ya. Gini dulu, kita belajar normalnya dulu ya. Jadi ginjal ya, ginjal itu pada manusia ada 2 ya. Dia terletak di bagian belakang sekitar di area pinggang ya, kanan dan kiri itu ada 2 tuh ya. Makanya orang kalau kecelakaan punggungnya terbentur atau orang pernah ketonjok punggungnya, itu bisa menyebabkan ginjal itu pecah atau ruptur guys. Nah itu hati-hati ya. Nah ginjal itu ada 2. Dia berfungsi untuk menyaring darah dan dia itu menghasilkan urin ya. So fun fact-nya adalah ternyata bahan baku urin itu adalah darah. Ya gimana tuh? Makanya ada beberapa orang yang gejalanya itu kayak kencing darah, itu kemungkinan juga ada gangguan di ginjalnya. Oke, jadi kita garis bawahi dulu, fungsi ginjal adalah untuk menyaring ya, menyaring darah dan membuang kotorannya gitu. Dari mana nyaringnya? Dari darah ya. Oh ya, sebelumnya darah itu sebenarnya terdiri dari 2 komponen ya, dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu gampangannya kayak cairan darah ya, dia yang bening gitu ya. Nah plasma darah ini sekitar 90% itu air ya. Sedangkan sisanya itu ya ada protein, mineral dan sebagainya. Nah, sedangkan yang 45% itu adalah selnya ya. 55% itu plasma darah, 45% itu adalah sel darah. Sel darahnya itu banyak ya. Yang paling banyak adalah sel darah merah. Kayak gini bentukannya. Dia bentuknya itu kayak donat tapi nggak bolong ya. Ini sel darah merah. Berikutnya lagi ada sel darah putih. Berikutnya nanti ada sistem imun, kompleks dan sebagainya. Bahkan zat gizi ya, karbohidrat, lemak dan sebagainya juga ada. Ke topik gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini dia disebut gagal ginjal. Kenapa sih? Jadi gagal ginjal adalah ketika ginjal itu gagal menjalankan fungsinya. Nah ini ya, dia kan untuk menyaring tuh, tapi dia nggak bisa menyaring lagi. Kira-kira kenapa ya? Nah gagal ginjal ini gampangnya dibagi 2 ya. Ada gagal ginjal akut sama gagal ginjal yang kronis. Akut itu gampangannya kayak onsetnya itu cepat atau durasi kejadian itu cepat ya, durasi kejadian cepat atau tiba-tiba gitu loh. Misalnya nih gini deh, penyebabnya dulu nih penyebabnya ya. Kalau dia itu akut disebabkan karena apa? Seringnya karena dia itu kekurangan volume darah. Misal kondisi dehidrasi, muntah-muntah, berikutnya itu sering diare ya kan. Cairan tubuh semua kebuang sehingga dalam pembuluh darah itu ada sedikit cairannya. Nah jadi ini tuh ginjal, dia itu akan menerima darah dari pembuluh darah, menerima darah dari pembuluh darah. Ketika dia itu masuk, tekanannya, volumenya harus pas. Nah kalau dia itu berkurang, otomatis kan yang masuk ginjal dikit doang tuh ya kan, karena tadi dia kebuang dari muntah atau mungkin dia dari diare ya, yang masuk dikit. Akhirnya ginjal ini mengalami gagal ginjal akut ya. Dia itu cepat efeknya ya, sering pada orang-orang yang dehidrasi ya. Bisa juga dia itu karena kecelakaan terus darahnya keluar banyak
Nah, otomatis kan volume darah berkurang tuh dalam tubuh tuh. Nah, dia bisa namanya itu hipoperfusi. Hipoperfusi, jadi dia itu kurang darahnya yang masuk ya, sehingga dia bisa gagal ginjal akut. Nah, sebaliknya ada namanya gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini dia yang udah lama sifatnya. Dia udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau ini penyebabnya itu yang sering orang bilang ya, kebanyakan minumnya instan, makannya instan, berikutnya lagi gaya hidup nggak sehat, banyak pengawetnya. Intinya segala hal yang dia itu mengandung bahan kimia dan menyebabkan tekanan darah itu nggak stabil. Jadi ini ginjal, kalau dia itu tekanan darah tinggi itu kan bisa karena itu ya, makan yang asin karena mengandung natrium. Natrium tuh nggak cuma yang asin guys, dia banyak di pengawet, berikutnya lagi di zat-zat yang yang kayak instan gitulah. Nah, dia itu meningkatkan, ketika meningkat tekanan darah itu yang ke ginjal dia semakin besar. Ketika dia semakin besar, ginjal ini gampangannya kayak lama-lama dia akan jebol gitu. Nah, ketika jebol, apa yang terjadi? Yang harusnya ginjal ini hanya menghasilkan urin ya, jadi plasma tadi disaring, dia bahkan sel darah merah bisa masuk, dia kejebol. Berikutnya lagi ada glukosa, dia akan kejebol, dia akan keluar ke urin sehingga terjadi namanya kencing manis ya, dia akan keluar hal yang harusnya tuh nggak boleh keluar ya, itu dia lama prosesnya. Nah, itu namanya kronis. Nah, sekarang kita kembali ke topik ya. Kenapa kok orang gagal ginjal itu nggak boleh banyak minum air? Jadi ketika banyak minum air, sesungguhnya akan meningkatkan volume darah. Ketika volume darah itu meningkat, tapi dia itu nggak bisa masuk ke dalam ginjalnya karena dia rusak, dia akan membebani ginjal. Ketika terbebani ginjalnya, yang masuk tuh nggak optimal, nggak tersaring, dia bisa balik ya, dia bisa kembali lagi. Ketika dia kembali, cairan tubuh itu akan keluar. Keluarnya kemana kak? Keluarnya dia ke bagian interstisial sel namanya. Interstisial tuh dia di antara sel. Nah, dia tengah-tengah itu ada namanya yang space kosong ya, itu namanya interstisial. Dia akan keluar ke situ. Sehingga gejalanya apa? Gejalanya dia bisa bengkak pada kaki, bengkak pada bagian kelopak mata, paru-paru basah, atau perutnya dia ada cairan namanya asites ya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa orang-orang dengan gagal ginjal itu sebaiknya dikurangi asupannya supaya tidak membebani ginjal. Nah, sebenarnya sih yang dikurangi cairan tuh nggak cuma gagal ginjal ya, gagal jantung juga. Berikutnya paru-parunya bengkak atau udem pulmo, itu juga harus dikurangi cairannya. Berikutnya ada penyakit liver yang kronis ya, dia terlalu besar livernya itu rusak sehingga dia tubuh yang juga kebanyakan cairan, itu juga harus dikurangi jumlah cairannya. So, itu dia ya, kesimpulannya adalah untuk mengurangi beban pada ginjal, jadi harus dibatasi minum cairannya. Oke, jadi kali ini kita bahasnya itu dulu aja ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan juga tag teman-teman atau keluarga kalian supaya tahu informasi ini dan bisa bernilai jariah untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.